Geng, kalau kalian baru nyampe di Malaysia atau datang ke Malaysia dan kalian ngeliat di jalanan raya gitu, kebanyakan orang Malaysia pakai mobil Pro 2 Myvi, itu adalah the king road of Malaysia. Jadi jangan kaget lagi, karena memang rata-rata orang Malaysia pakai mobil Pro 2 Myvi gitu, geng. Jadi jangan kaget. Kalau kalian penasaran, cobain aja langsung mobilnya, oke? Biar nggak penasaran lagi dan nyobain brand lokal mobilnya Malaysia. Mantap kan ya? Pro 2 Myvi, mobil lain minggir. Tapi kenapa, geng? Kenapa setiap ada konten-konten macam ini pasti dapat hujatan ataupun juga kena kecam oleh netizen Konoha, geng? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sampai saat ini apabila orang Indonesia itu pergi ke Malaysia pasti mengalami yang namanya culture shock. Nah, orang Indonesia yang sudah pergi ke Malaysia lalu membuat konten macam itu banyak juga yang warga ataupun netizen Konoha yang mengecam. Katanya janganlah membuat perbandingan. Ada juga yang mengatakan katanya itu penjilat dan lain-lainnya. Pertanyaannya, geng, orang yang mengatakan itu sudah pernah masuk ke Malaysia belum? Kalau belum, silahkan datang sendiri ke Malaysia. Bukannya saya ini mempromosikan negara orang, tapi ini sesuai dengan fakta. Apa salahnya kalau kita ini belajar dengan negara tetangga? Macam produk di Malaysia itu sangat dinikmati oleh rakyatnya sendiri, dan ada beberapa lagi. Dan ini, geng, ini yang membuat saya pelik, geng. Ini ada salah satu seorang wanita Indonesia yang ke Malaysia. Di Malaysia itu menceritakan realita kehidupan di sana tentang jalan, kereta ataupun mobil dan lain-lainnya. Tapi dikecam oleh netizen kita Konoha. Nah, tentunya penasaran kecamannya itu macam mana? Untuk umur saya yang sekarang masih terbilang golongan Gen Z, Gen Z, anak zaman now. Itu memang benar, saya menghabiskan hidup saya di tanah kelahiran saya, Indonesia kan. Dan saya masuk ke Malaysia itu 2019, 1 tahun saya balik ke Indonesia. Kemudian sekarang setelah kawin saya masuk lagi ke Malaysia, dan sekarang sudah jalan setahun. Nah, di sini saya katakan, saya menilai Indonesia, Malaysia, dan membandingkan supaya saya mempunyai kesadaran diri sendiri dan memberikan edukasi yang banyak untuk warga saya, warga Indonesia, rakyat Indonesia yang begitu banyak, dan kita tak tahu kepalanya macam-macam dan tidak bisa membentuk karakter orang tersebut. Dan saya salut sama orang Malaysia yang dimana mereka sudah mempunyai karakter dan mempunyai aturan yang memang berguna dan tetap dijalankan oleh masyarakatnya begitu. Dan mereka mengatur suatu strategi undang-undang supaya mereka bisa mengkontrol rakyat mereka, supaya negerinya aman, sejahtera, bersih, damai dan segala macamnya. Itu terjadi dengan mudah. Nampaknya terjadi dengan begitu baik begitu kan. Dan saya salut sama orang Malaysia yang dia kesadarannya tinggi bahwasanya jangan buang sampah di sini, dan mereka juga mentaati aturan dan undang-undang yang telah dibentuk oleh kerajaan mereka, seperti siapa-siapa yang buang sampah sembarangan, siapa yang mereport, dan mereka akan dikenakan denda atau dikenakan saman, dia bilang begitu. Itu memang berlaku. Mereka akan dikenakan saman jika mereka ketahuan membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian mereka menggunakan lesen,
untuk kendaraan yang tertentu seperti motor, kereta, dan mereka menggunakan lesen untuk bisa pergi kemana-mana. Dan itu benar ya. Itu sebuah pembahasan yang telah saya bahas juga, bahwasanya mereka itu mentaati aturan lalu lintas tentang sampah, dan itu saya bahas lagi. Dan kemudian hari saya akan membahas satu tempat lagi, dan itu tidak saya masukkan dalam video ini. Nanti saya buat video baru biar saya ada bahan untuk bisa bercerita tentang Malaysia begitu kan. Nah, kakak ini bilang sama saya begini, nanti kakak kena kecam kak, nanti dibilang penjilat Malaysia. Saya menjilat di bagian apa begitu kan. Kalau untuk sekedar viral di Indonesia, viral itu gampang. Kenapa saya bilang viral di Indonesia itu gampang? Kamu joget-joget aja lah, joget-joget abis itu telanjang gitu. Pasti besok viral. hari kamu bisa tuh diundang podcast itu yang paling senang. Tapi saya tidak mau yang seperti itu. Saya mau jadi diri saya sendiri, yang kayak saya bisa berhijab tetap, saya menggunakan bahasa yang tidak mungkin A, B, C begitu, bukan yang kasar begitu, tidak. Saya mau menggunakan bahasa yang masih layak didengar oleh orang-orang manapun gitu. Anak kecil masih layak mendengar bahasa saya, terus orang tua masih layak mendengar bahasa saya begitu kan. Jadi saya cuma memberikan edukasi kepada orang-orang Indonesia, memberikan gambaran untuk orang-orang Indonesia yang tidak pernah keluar negeri gitu kan. Untuk orang Indonesia yang pernah keluar negeri itu banyak banget berjibun. Mereka itu rata-rata setelah kembali daripada negara tentu, mereka akan seperti, wah, aku akan melakukan hal yang sama, dan itu pasti, dan itu akan ada dalam mindset mereka. Dan kebanyakan mereka yang sudah pernah keluar dari negara Indonesia, dan mereka itu mempunyai kecerdasan maksimal daripada orang-orang yang tidak pernah keluar gitu kan. Banyak juga orang-orang yang tidak pernah keluar tapi dia cerdas itu banyak. Cuman orang yang notabene kehidupannya tuh miskin seperti saya ini, notabene kehidupannya miskin, mereka berusaha untuk bisa mengangkat derajat keluarganya, mereka bisa pergi ke luar negeri walaupun itu sekedar bekerja untuk bukan liburan, tapi kembalinya dia dari luar negeri dan datang lagi ke Indonesia, orang-orang seperti itulah yang mengurangkan beban Indonesia begitu. Yang mengurangkan beban rakyat Indonesia, mengurangkan beban pemerintah Indonesia, itu benar. Itu benar gitu loh. Itu bukan hoax yang saya buat-buat. Contoh kayak saya, sehingga kalau saya di Indonesia sekarang, mungkin saya akan menjadi pengangguran, dan ya saya jenis orang yang tidak suka menganggur ya. Dan mungkin saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan, seperti saya mungkin berniaga gitu kan, berjualan. Cuman untuk bisa kerja di pemerintahan itu saya tidak tertarik gitu. Gitu aja. Dan itu butuh modal, dan saya pusingkan kepala, saya putar otak bagaimana caranya supaya saya dapat modal dan saya bisa berusaha dan berniaga di Indonesia setelah uang itu ada. Dan saya datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan tersebut. Nah, begitu. Terus saya mendapatkan komen daripada video-video saya sebelumnya yang mengatakan bahwasanya gini, Indonesia untuk bisa setara dengan Malaysia itu dia membutuhkan waktu 20 tahun, itu tidak cukup untuk bisa setara dengan Malaysia sekarang. Seperti jalannya yang bersih, penataannya yang rapi, terus mindset dari rakyatnya yang begitu luas, yang kesadarannya tinggi untuk sebuah kebersihan, untuk sebuah peraturan kayak gitu. Kesadarannya untuk hal itu sudah sangat-sangat mudah dikendalikan. Dan untuk bisa di titik ini, Indonesia tidak cukup waktu 20 tahun supaya dia setara dengan Malaysia. Dan kalau kita pikir-pikir ulang, rakyat Indonesia itu banyak kok yang pintar, banyak banget yang pintar. Tapi rakyat yang kesadarannya itu di bawah rata-rata tuh juga lebih banyak gitu loh. Gini ceritanya, sampah yang sudah dikemas rapi, dibuang secara baik itu ada 200 ton. Tapi kesadaran orang itu yang membuang sampah dengan baik itu sekitar 200 orang gitu. Yang tidak sadarnya itu 600 orang, bayangkan. Jadi itu sangatlah mempersulit
mempersulit pemerintahan Indonesia untuk bisa gimana ya caranya Indonesia ini bisa naik gitu. Dan kemudian kesulitan itu juga lagi-lagi dengan kebodohan yang terjadi sepanjang zaman seperti itu, dan pemerintahannya juga semakin memanfaatkan keadaan dan korupsi merajalela. Dan orang-orangnya semakin miskin, pendidikannya semakin menurun, dan kesadaran yang begitu rendah, dan attitude yang begitu rendah, dan banyak juga hal-hal lainnya aneh-aneh yang terjadi di Indonesia itu memang ada. Itu saya akui, saya tidak menjilat, tidak dikatakan tidak mencari perhatian terhadap negara ini. Cuman saya berharap semua kalimat yang saya keluarkan dengan bahasa Indonesia ini didengar oleh rakyat Indonesia sendiri. Begitu. Dan untuk nanti orang Malaysia yang mendengar cerita saya, please komennya yang baik-baik saja. Karena saya berharap komenan tersebut menjadi doa untuk kami rakyat Indonesia yang negara kami yang besar berlipat-lipat gini. Karena untuk kemajuan negara itu sendiri, saya berharap saya menjadi orang yang bermanfaat juga lah untuk siapapun di dunia ini. Itu aja. Mungkin netizen Konoha ini tak paham dengan arti penjilat. Penjilat itu menjelek-jelekkan negaranya sendiri, mengunggulkan negara orang lain gitu, geng. Nah, kalau konten-konten seperti kakaknya ini dan banyak lagi orang-orang Indonesia membuat konten macam itu bukan menjilat, itu namanya mengedukasi atau memberi gambaran atau memberi contoh lah ya, biar kita ini mempunyai kesadaran diri, seperti contoh untuk membuang sampah agar tak sembarangan, biar membuang sampah pada tempatnya, agar mempunyai adab, mempunyai sopan santun. Saya akui di Indonesia ini memang banyak juga yang pandai, tapi yang beradab itu tahu sendirilah ya, ada, tapi ya sebagian ada. Dan masalah pembuangan sampah di sungai-sungai itu banyak pembuangan sampah yang sembarangan. Memang sekeliling rumah itu bersih, dikemas bersih gitu kan, tapi sampahnya itu dikumpulkan, bukannya dibakar atau dikumpulkan untuk ada pemerintahan yang mengambil, ada sebagian macam itu, tapi dia orang itu malah membuang sampah pada sungai-sungai tersebut, yang seharusnya pengairan sungai itu boleh untuk pengairan sawah dan lain-lainnya. Kalau rakyat kita ini tak mempunyai kesadaran diri, sampai bila negara kita yang besar, yang kaya ini akan maju? Negara kita ini memang kaya dengan sumber daya alam. Rakyat kita juga banyak berjuta-juta, setara dengan Chinese. Kenapa di Chinese sana boleh maju? Karena di sana rakyatnya itu mempunyai kesadaran diri, ketertiban, mempunyai adab dan lainnya. Apa salahnya kalau kita mencontoh orang-orang atau negara-negara yang seperti itu? Nggak usah jauh-jauh, kita contoh saja macam di Malaysia, itu pun sudah bagus. Tak payah Cina lah. Kalau Cina nanti kita terlalu berat, geng. Terlalu berat sana ya, karena sana sudah maju. Nah, kalau di Malaysia ini kan ya memang lebih maju sana, tapi kan kita kalau mencontoh itu kan tak mudah. Nah, itulah tujuan-tujuan kita. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu wanita Indonesia yang sekarang ini berada di Malaysia. Beliau itu mengkritik presiden kita yang dahulu. Tentunya penasaran kritikannya itu macam mana? Cuma langsung kita simak saja bersama-sama. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. Bukan nak menghina lah ya. Tak dipungkiri lah ya, Indonesia dari menguasai bahasa asing saja, English saja ya, kita sangat tertinggal dengan negara-negara manapun ya. Dibandingkan dengan India saja, kita masih kalah ya. India, rakyat India tuh ya, di sekolah-sekolahnya tuh berbahasa English anak-anaknya. Pembantu-pembantu rumah tangga yang ada dalam Malaysia nih ya, dari Filipina, semua orang tuh pandai berbahasa Inggris ya. Kalau Malaysia jangan tanya lagi lah, memang itu bahasa kedua mereka ya.
Jadi ya Indonesia ini sangat masih banyaklah hal-hal ketinggalan ya di negara kita tuh ya. Oh. Orang ya speaking di orang ya, wow. Ini tengoklah gaya-gaya speaking Presiden Republik Indonesia ya. Bukan nak menghina ya. Kadang malu kita mendengarnya ya. Itulah. Jadi Indonesia ya, jangan merasa diri itu hebat sangat. Ya, coba cermin diri kita tuh. Kita masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan kita, negara kita tuh. Oke, saya orang Indonesia, jadi saya berhak untuk menjawab videonya kakak orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke, saya sadari di Indonesia memang masih banyak kekurangan, tapi saya rasa kakaknya ini sudah lama lah tak balik Indonesia. Sebab sekarang Indonesia ini memang masih banyak kekurangan, tapi kita ini tengah pembangunan. Setidaknya itu janganlah dihina macam itu ya, itu tak kurang baik nantinya ya. Di Indonesia sekarang ini setiap sekolah pendidikan, entah ini meluas atau enggak saya nggak tahu ya, tapi kalau di Jawa Timur, pendidikan di sini di sekeliling kampung saya ini sejak dari PAUD Tabika itu sudah ada bahasa Inggrisnya, bahkan ada bahasa adat, bahasa adat macam bahasa Jawa yang halus sekarang itu sudah dihapus, diganti dengan bahasa Inggris. Sebetulnya saya kurang setuju kalau itu dihapus, tapi kalau diganti dengan pelajaran sejarah itu menurut saya lebih bagus menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah berjalan berapa tahun gitu kan. Nah saat ini di Indonesia itu sudah ada mengutamakan bahasa Inggrisnya gitu ya kak ya. Mohon moga-moga video ini sampai di kakaknya tadi. Jadi boleh mengkritik kita, boleh mengkritik Indonesia boleh, tapi ya jangan asalan ngomong lah, kita buktikan dulu ke macam mana. Saya pun juga suka dengan Malaysia, saya juga cinta dengan Indonesia, tapi kalau negara kita direndahkan itu ya kurang bagus. Kalau marah tak kita terima-terima aja, karena itu sebuah edukasi, kritikan kan. Tapi saat ini kita ini sudah tengah pembangunan, jadi kita minta doanya saja semoga Indonesia juga boleh maju macam negara-negara lainnya, terutama tentang bahasa, kebersihan, kesadaran diri dan lain-lainnya. Oke geng, semoga dengan video ini tak ada pro dan kontra, dan semoga ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.